disunatkan untuk berwudu. Khurujan minas syakki. Karena orang ragu-ragu itu selalu terganggu pikirannya. Yang penting, nah catatannya di situ. Yang penting jangan sampai kita menjadi orang yang selalu terjebak oleh keraguan. Jangan sampai kita terjebak oleh keraguan sehingga menimbulkan namanya penyakit was-was, selalu dalam keadaan ragu. Yang penting jangan sampai ke tingkat itu. Oke, disunatkan lagi berwudu adalah wal ghibati, dari ghibah. Ya, kita kadang-kadang terjebak dalam satu perbincangan yang perbincangan di situ ghibah. Nah, begitu kita sadar, ya, disunatkan berwudu. Juga wan namimati, namimah biasa diartikan mengadu domba. Namimah mengadu domba. Tapi yang pas itu bukan mengadu domba, mengadu manusia, ya. Namimah mengadu, ya. Mengadu dan menciptakan forum, menciptakan permusuhan. Namimah itu adalah, ya tadi kalau terjemahnya mengadu domba, tapi prakteknya itu adalah, jadi ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, dan ada C. Si A ini mendatangi B, bercerita bahwa C selalu selalu berpersepsi buruk terhadap B. Selalu berpersepsi buruk terhadap B. Lalu setelah itu si A ini datang kepada C dan bercerita bahwa B itu selalu berpersepsi buruk kepada C. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh si A itu namanya namimah. Namanya namimah, mengadu domba. Tapi prakteknya bukan mengadu domba, tapi mengadu manusia. Nah, ghibah itu kan dosa. Namimah apalagi, ya? Namimah apalagi. Oke. Wal kadhibi, dan juga disunatkan berwudu setelah berbohong. Setelah berbohong atau berdusta. Wasyatmi, dan setelah mencaci. Syatmi, mencaci atau mencela, wal kalamil qabihi, dan omongan yang buruk, omongan atau pembicaraan yang buruk, wal ghadabi, dan marah, ini satu paket ini, ya. Ghibah itu kan dosa. Namimah apalagi, kadzib, dusta, itu juga dosa. Syatmi, kalam qabih, itu dusta. Nah, terus ada al-ghadab. Ini satu paket. Untuk ghibah sampai kalam qabih itu adalah bahwa itu kan dosa. Kalau kita berwudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang terkena air wudu itu dosanya akan mengalir. Dosanya akan mengalir bersama air wudu atau bersama tetesan air wudu yang terakhir. Atau bersama tetesan air wudu yang terakhir. Nah, hitung-hitung dengan berwudu itu mengurangi syukur-syukur bisa menghapus atau menghilangkan dosa yang baru saja kita lakukan. Ya, minimal mengurangi lah dengan berwudu itu, ya. Mengurangi atau syukur bisa menghilangkan atau membersihkan. Nah, kalau al-ghadab, marah, ini ajaran Rasulullah SAW. Marah itu kan setan. Setan itu tabiatnya panas, api. Maka padamkanlah panas itu dengan cara berwudu. Ya. Jadi itu sifatnya sunat, tidak wajib, ya. Berikutnya disunatkan juga berwudu li'iradatin naumi. Mau tidur disunatkan atau dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Mungkin dalam komentar. Nanti ngantuknya hilang saat kena air, ya kan? Ngantuknya hilang kena air. Dicoba aja dulu, ya. Bahwa setiap mau tidur, kita tidur dalam keadaan taharah atau bersuci. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya tidurnya bablas,
Misalnya tidurnya bablas langsung kepada kematiannya ya. Nah, dia mati dalam keadaan toharoh, walaupun oleh yang hidup nanti tetap akan dimandikan dan tetap akan diwudui, tapi bagi dianya dia sudah dalam keadaan toharoh. Itu li iradatin naum. Nah, juga di antara kegunaannya ya, kita kan suka dalam tidur kita tuh ada gangguan-gangguan, macam-macam lah gangguan itu ya. Ya, yang lazim itu tindihan namanya, seakan-akan ada sesuatu yang menindih kita sehingga kita seperti ya terkunci tidak bisa bergerak. Itu tindihan namanya ya. Nah, itu semoga dengan wasilah berwudu sebelum tidur yang seperti itu tidak terjadi pada diri kita. Nah, termasuk sebelum tidur kita disuruh membaca minimal Al-Fatihah 5 ayat pertama, Al-Baqarah, ayat kursi tambah 2 ayat, dan 3 atau 4 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ditambah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu di antara manfaatnya sebelum tidur itu ya supaya tidak ada dan tidak mengalami gangguan-gangguan pada saat kita tidur. Ya. Itu kan banyak cerita orang diganggu itu sebelum tidur ya. Di antara usaha dan wasilahnya itu adalah berwudu dan juga membaca zikir-zikir seperti tadi ya. Zikir-zikir seperti tadi. Saya sendiri karena sering dulu tuh ada istilah jarum super ya kan. Saya termasuk jarum super, jarang di rumah, suka pergi ya. Dan kalau pergi kan seringnya menempati tempat-tempat baru. Nah, saya setiap kali menempati tempat baru, apalagi mau tidur, walaupun sudah ngantuk, walaupun capek, saya sempatkan itu ya. Saya sempatkan itu membaca ya Al-Fatihah, Al-Baqarah dari depan, tengah, belakang, kulhu sampai An-Nas. Ya namanya usaha supaya tidak diganggu, tidak mengalami gangguan pada saat tidur. Begitu juga pada saat tidur nanti mimpi buruk atau apa juga bagus begitu, bangun ya. Itu ada ajarannya dari Rasulullah SAW ya. Nah, kalau tidak sempat berwudu ya minimal bangun lalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, sambil noleh ke kiri begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min hamazihi wa nafathihi wa nafthihi. Nah, terus meludah tapi tanpa air ludah 3 kali ke kiri ya. Begitu 3 kali. Kemudian kita ganti posisi tidur atau minimal posisi bantalnya diubah. Posisi apa? Bantalnya diubah. Insya Allah nanti mimpi buruknya tidak berlanjut insya Allah. Ada ajarannya itu yang seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi li iradatin naum, hendak tidur itu banyak hikmah. Banyak hikmahnya sebelum tidur berwudu dulu. Salah satunya supaya saat tidur kita tidak mengalami gangguan-gangguan. Disunatkan juga berwudu qiraatil Quran wal hadis wa dzikri. Saat kita hendak membaca Al-Quran. Jadi saat kita hendak membaca Al-Quran atau membaca hadis ya. Atau zikir. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran di sini, ini adalah membaca tanpa memegang mushaf. Gitu ya. Kalau untuk memegang mushaf dalam mazhab Syafi'i kan harus berwudu. Yang dimaksud di sini qiraatul Quran itu membaca Quran yang tanpa memegang mushaf. Nah, walaupun tidak diwajibkan berwudu tapi disunatkan berwudu. Sebagaimana juga disunatkan bersiwak juga ya. Bersiwak, berwudu ya. Kemudian juga membaca hadis. Membaca hadis disunatkan juga berwudu. Atau mau zikir disunatkan berwudu. Termasuk kita mau ngaji begini disunatkan juga berwudu. Disunatkan berwudu ya. Tidak wajib. Oke. Termasuk lagi disunatkan berwudu adalah wal julusi fil masjidi wal mururi fihi.
Walaupun kita tidak sholat ya, misalnya di masjid sedang ada acara, apakah ceramah umum, ataukah pengajian, atau mungkin rapat, ya, atau mungkin diskusi, ya, atau mungkin diskusi, dan kita datang terlambat umpamanya, sehingga umpamanya saja ya, umpamanya wah nanti masuk masjid langsung duduk, tidak sempat sholat tahiyatul masjid dulu umpamanya. Nah itu tetap disunatkan untuk berwudu walaupun tidak hendak sholat. Wal murur ataupun sekedar lewat, melintas di masjid karena ada satu keperluan harus melintas masjid. Tidak diwajibkan tetapi disunatkan berwudu. Nah, tapi kalau yang afdol ya kita masuk masjid sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah untuk sholat harus wudu. Untuk sholat harus berwudu terlebih dahulu. Yang tadi sudah saya sebut ada di sini. Wa dirasatil ilmi. Kita mau belajar atau mau mengaji. Baik mengaji sebagai peserta ataupun mengaji sebagai pengajarnya. Atau kita mau mendiskusikan apa yang kita pelajari. Atau kita sedang belajar dalam arti memurojaah materi dan pelajarannya, nah itu disunatkan berwudu. Nah, semoga dengan berwudu itu kita dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci, ya, bersih. Nah, siapa tahu itu menjadi wasilah, menjadi wasilah atau sarana bagi kita yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami ilmu, dan untuk menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Semoga saja ini usaha. Sifatnya sunat. Nah, Bapak Ibu saya persilakan sekarang membuka mushaf ya, surat Al-Anfal ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ir yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzas syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Jadi menjelang perang Badar, Allah SWT kasih banyak fasilitas pada pasukan Islam. Allah SWT kasih banyak fasilitas kepada umat Islam. Di antara fasilitasnya adalah mereka mengantuk berat lalu tertidur pulas. Nah, saat mereka tertidur pulas itu ada beberapa sahabat Nabi, banyak mungkin, banyaknya berapa sih nggak disebut ya. Beberapa sahabat Nabi yang mimpi basah, saking pulasnya tidur tuh mimpi basah. Nah, selesai mimpi basah, air kan terbatas. Suasana mereka mau perang. Dalam perang itu mungkin mereka akan mati. Maka karena khawatir mereka akan mati dalam keadaan belum mandi, sementara mereka dalam keadaan junub, itu ada suasana di hati mereka, ya waduh gimana nih kita mau perang, kemungkinan juga mati, tapi kita masih dalam keadaan junub begini, bagaimana ini ya. Nah suasana hati seperti itu diolah oleh setan. Untuk menciptakan perasaan lebih jauh lagi, untuk menciptakan keraguan, untuk menciptakan supaya mereka tidak muncul semangat dalam berperang. Jadi perasaan awalnya ada pada diri sebagian sahabat ini, tapi oleh setan itu diolah sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketidaksiapan berperang. Nah inilah yang digambarkan dengan istilah rijzas syaitan. Digambarkan dengan istilah apa? Rijzas syaitan. Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Allah SWT Maha tahu tentang apa yang terjadi, maka Allah turunkan hujan deras. Allah turunkan hujan deras kepada pasukan Islam itu. Nah, banyak fungsi dan manfaat dari hujan deras itu. Di ayat 11 itu disebutkan fungsi dan manfaat hujan deras itu adalah ya pertama liyutahhirakum bihi. Supaya dengan hujan deras itu yang sedang hadas, yang sedang junub bisa bersuci. Nah, dengan bersuci itu maka yudhiba ankum rijzas syaitan ya. Tadi perasaan-perasaan kaum muslimin yang dikapitalisasi.
oleh setan itu untuk menciptakan lemah semangat dalam berperang itu hilang dengan turunnya hujan tersebut, ya kan? Wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dan juga ada manfaat lain, waliyarbita ala qulubikum, dan juga wasabbita bihil aqdam, sabbita bil aqdam. Nah, ini mau perang. Nah, sekarang kita tidak mau perang, tapi kita sedang belajar. Kita sedang belajar, ya kan? Nah, ada semacam istishhad gitu ya, atau mengambil ibrah dari surat Al-Anfal 11 itu, kita mau belajar ya supaya ya hati semakin bersih. Bahasa ayatnya tadi zahaba anni rijzus syaitan, ya, rijis kotoran-kotoran setan bisa bersih. Kita wudu dulu sebelum belajar, baik sebelum mengaji, sebelum baca buku, sebelum kalau di pesantren ada sebelum deres dan sebagainya, wudu dulu. Oke, disunatkan juga berwudu li ziyaratil kubur, pada saat mau melakukan ziarah kubur. Nggak harus, nggak wajib. Ziarah kubur tidak harus berwudu. Tetapi disunatkan kalau mau ziarah kubur untuk berwudu terlebih dahulu. Disunatkan juga berwudu min hamlil mayyiti wa mas'ihi, bagi yang membawa atau mengangkat mayit atau yang menyentuh mayit, disunatkan setelah itu untuk berwudu. Tidak batal wudunya tidak batal, tetapi disunatkan untuk berwudu. Ya, inilah beberapa hal yang disebutkan, dan apa yang disebutkan ini tidak bersifat membatasi, dalam arti mungkin juga ada perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan lain ya yang juga dianjurkan sebelumnya untuk berwudu. Sebagiannya ada dalilnya secara eksplisit, ya. Sebagiannya bersifat istimbat, bersifat memahami dan menggali dari apa yang ada di dalil, ya. Jadi ini bukan mengada-ada, ada ya teknik ya, para ulama, para fuqaha itu dari hadis itu diistimbat, lalu muncullah ijtihad atau pandangan-pandangan yang sebagian pandangan itu dalam tema disunatkan wudhu ini dimasukkan di sini. Ya, ada yang belum masuk, umpamanya, ya mohon maaf ya. Rasulullah SAW menganjurkan bagi seorang suami ya yang mau melakukan hubungan badan dengan istrinya, itu juga sebelumnya disunatkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, ini belum disebut di sini, ya kan? Termasuk kalau idza aradal muawadah. Idza arada apa? Al muawadata juga belum disebut. Apa itu muawadah? Ya sudah melakukan hubungan, mau melakukan lagi umpamanya. Mau melakukan lagi ya itu pemisah antara melakukan lagi dengan yang sebelumnya itu ya, dilakukan dengan berwudu terlebih dahulu ya. Itu wudu dalam arti wudu. Sebagian ulama memahami wudu itu bukan wudu dalam arti wudu basuh muka tangan, tetapi membersihkan bagian-bagian yang perlu dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, termasuk ya bagi yang mempunyai istri lebih dari satu, ya kan, misalnya saja ya dia mau melakukan hubungan dengan lebih dari satu istri ya. Melakukan hubungan lebih dari satu istri, itu juga itu pemisah antara yang satu dengan yang lain itu dengan cara berwudu. Rasulullah SAW itu kan punya istri di saat yang bersamaan itu 9 ya, 9 istri. Nah, kadang-kadang beliau itu dalam satu malam menggilir 9-9-nya. Kadang-kadang pemisah antara yang satu dengan yang lain itu beliau mandi, kadang-kadang hanya sekedar berwudu saja. Kadang-kadang mandi artinya mandi 9 kali satu malam, tapi kadang-kadang beliau tidak mandi 9 kali, hanya berwudu saja ya. Kemudian juga umpamanya kayak Nabi Sulaiman alaihissalam tuh ya begitu. Nah, itu satu malam itu menggilir 60-an istrinya umpamanya ya. 60-an istrinya itu ya pemisah di antara yang satu dengan yang lain itu dengan cara berwudu ya. Oke ya, dan banyak yang lain lagi yang mungkin bisa
dimasuk-masukkan dan digabungkan dalam tema ini. Jadi sekali lagi apa yang disebut dan ditulis oleh Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah ini tidak bersifat membatasi, tapi ya ada hal-hal yang disunatkan yang sekali lagi dipahami dari dalil, ada juga yang dipahami istimbat dari dalil. Oke, satu itu tambahan. Tambahan lagi adalah kalau kita mau berwudu untuk urusan-urusan ini niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana ya? Niatnya tetap raf'al hadas. Niatnya tetap apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, ya. Niat berwudu untuk menghilangkan keadaan yang namanya hadas. Keadaan yang namanya hadas. Jadi niatnya bukan wudu dengan niat untuk ziarah kubur, bukan begitu. Atau wudu dengan niat untuk apa tadi itu, ya. Karena selesai ini bukan. Tapi niatnya tetap niat raf'ul hadas. Niatnya tetap niat raf'u al-hadasi. Oke, untuk ini sudah kita cukupkan sampai sini dulu ya. Dengan doa penutup majelis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.